Nah, yang pertama, untuk nomor satu tadi kan sudah dibahas sama guru tamunya. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan kah dulu? Untuk soal nomor satu, atau dari penjelasan guru tamu tadi sudah paham aja? Oke, Ustazah mulai. Yang pertama, menurut pengertian ilmu ekonomi, kemakmuran akan tercapai apabila. Jadi di sini yang menjadi bahasan utamanya itu adalah kemakmuran. Tunggu sebentar. Ada bisa ya? Nah, ini ada kemakmuran, Nak. Nah, kita biasa disebut makmur itu ketika kita bisa membeli satu barang atau beberapa barang. Beberapa barang. Beberapa. Barang kan. Nah, otomatis di sini kita bisa lihat. Yang pertama, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kita simpulkan saja di sini hanya memenuhi salah satunya saja. Yang kedua, semua sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tentulah seseorang itu bisa memanfaatkan sumber daya alam. Belum tentu kan? Nah, yang ketiga, setiap orang dapat mencapai kesejahteraan lahir batin. Bisa dikategorikan sebagai makmur? Belum tentu. Nah, yang keempat, setiap orang dapat memenuhi aneka macam kebutuhannya. Jadi yang namanya makmur di sini, kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Baik misalkan kita makan itu kan misalkan hanya bisa memenuhi makan saja, tapi untuk minum misalkan kita tidak bisa. Nah, itu bisa disebut makmur atau tidak? Belum bisa. Tidak. Iya, tidak bisa kan? Nah, jadi di sini Kak tadi kan kata guru tamunya jawabannya yang D, ya kan? Nah, setiap orang dapat memenuhi aneka macam kebutuhannya. Jadi kita dikatakan makmur ketika kita bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan kita. Paham kira-kira? Paham. Oke. Paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang 2. Nomor 2, tunggu sebentar. Kita geser dulu. Nah, nomor 2. Mana sih? Tunggu sebentar. Nah, nomor 2, manakah keadaan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan sumber masalah ekonomi? Titik fokusnya ada pada sumber masalah ekonomi. Nah, yang namanya sumber masalah ekonomi, kita harus tahu dulu masalah ekonomi itu apa. Ada yang tahu lah masalah ekonomi itu apa? Kalau di kunci jawabannya ada, yang namanya masalah ekonomi itu ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Jadi kita akan mengalami masalah dalam perekonomian itu ketika kita tidak bisa memenuhi apa yang kita mau. Nah, jadi sumber masalahnya itu biasanya berkaitan dengan ketika harga barang atau berkaitan dengan pendapatan. Jadi ketika harga barang naik misalkan, sementara pendapatan kita tetap misalkan, itu akan jadi masalah untuk kita. Karena apa? Ketika misalkan 100.000 itu misalkan bisa beli 10 barang misalkan, karena harganya naik misalkan 100.000 itu hanya bisa membeli 5 macam barang.
Itu yang jadi masalah. Jadi yang 5 buah barangnya kan kita nggak bisa beli tuh. Nah, terus, selain harga barang yang meningkat, yang jadi masalah, adalah berkaitan dengan pendapatan. Kalau berkaitan dengan pendapatan, ini pasti ada kaitannya dengan tingkat pengangguran. Orang yang, berstatus sebagai pengangguran, itu dia punya pendapatan atau tidak? Tidak. Nah, bisa kita sebut tidak, atau bisa juga pendapatannya itu belum, bisa mencukupi kebutuhannya, ya. Nah, jadi di sini jawabannya tadi C. Yang jadi sumber masalah ekonomi itu kebanyakan harga barang yang meningkat sama tingkat pengangguran yang meningkat. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tunggu sebentar. Ustazah geser dulu. Tunggu sebentar. Nomor 3, tentang biaya peluang. Nah, opportunity cost ini artinya biaya peluang, Nak. Nah, apa sih biaya peluang? Biaya peluang itu artinya, bagi yang belum tahu nih, yang namanya biaya peluang itu sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan. Jadi yang namanya biaya peluang itu kita harus mengorbankan satu barang untuk mendapatkan barang yang lain. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Iya, yang E. Nilai barang-barang lain yang harus dikorbankan untuk barang A. Jadi ingat-ingatlah, yang namanya biaya peluang itu sesuatu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Tuh, sudah? Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, ini kita membahas tentang elastisitas. Tadi kata guru tamunya, yang namanya elastisitas, tadi dijelaskanlah, Nak. Elastisitas silang itu apa? Tidak ada. Nah, boleh kalian catat, yang namanya elastis silang merupakan jenis elastisitas yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Di sini yang namanya hubungan antar barang itu ada substitusi, ada komplementer. Kalau substitusi itu hubungannya dengan barang yang lain, ia sebagai pengganti. Kalau komplementer, hubungannya dari barang satu dengan barang yang lain itu saling melengkapi. Contohnya, kalau substitusi, misalkan kita lapar, terus mau makan nasi, nasinya tidak ada, kita bisa ganti dengan makan apa? Ubi. Ya, bisa. Aliyah mau makan ubi. Sophia, Bang, mau makan apa? Roti, Ustazah, roti. Iya. Nah, kita tergantung dengan kebutuhan kita. Kira-kira kalau misalnya kita lapar, kalau nasi kan ada gitu, nah, kita bisa menggantinya. Misalkan bisa dengan makan, jar Aliyah tadi makan ubi, atau misalkan makan roti, atau makan yang lain. Nah, itu berarti fungsi roti tadi, ubi tadi, ia sebagai barang substitusi. Nah, yang kedua,
ada barang yang namanya barang komplementer. Barang komplementer ini barang yang hubungannya dengan barang lain itu sebagai pelengkap. Misalkan kita mau minum teh. Teh tanpa gula enak nggak? Pada. Nah, itu jadi fungsi gula tadi dengan teh tadi ia sebagai pelengkap. Atau misalkan kita punya motor, bensinnya nggak ada, kawalah adalah nah harus ada bensinnya misalkan. Nah, berarti fungsi dari bensin tadi ia sebagai pelengkap bagi motor. Nah, berikutnya ada ketentuan-ketentuan di sini. Ada elastisitas itu ketika ia dihitung, nanti jika hasilnya positif, maka hubungan dua barang tersebut adalah substitusi atau menggantikan. Ingat ketentuannya. Jadi jika nanti hasil perhitungan dari elastisitas silang ini positif, maka hubungan dua barang tadi ia adalah substitusi atau pengganti. Nah, nanti jika hasil perhitungan elastisitas silangnya negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Tapi kalau misalkan elastisitas ini nanti setelah kita hitung itu hasilnya 0, maka hubungan dua barang tadi tidak ada. Kan di sini dimisalkan ada barang X, ada barang Y. Di sini dikatakan dia mempunyai elastisitas silang yang positif. Nah, maka X dan Y ini termasuk barang iya, barang substitusi. Kira-kira pahamlah kenapa jadi jawabannya adalah substitusi. Sesuai dengan ketentuan yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Kalau inferior sama superior itu apa, Ustazah? Kalau inferior sama kalau inferior sama superior. Ini cuma kan yang tadi yang harus kita perhatikan dalam ketentuan elastisitas silang tadi hanya ada dua barang ini saja. Substitusi sama komplementer. Jadi selain dua barang ini silahkan kalian tidak usah hiraukan. Paham? Paham sudah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Tunggu sebentar, Ustazah hapus dulu. Kita lanjutkan ke nomor mananya? Nomor 5. Nah, ini nomor 5. Tunggu sebentar. Nah, ini tadi mengertilah sudah. Tadi kan ada loh dijelaskan sama guru tamunya. Atau perlu penjelasan Ustazah lagi kah? Boleh, Ustazah. Ya, boleh. Yang nomor 5 ini materinya tentang permintaan. Di sini kita harus perhatikan yang pertama, pada saat harga suatu barang. Jadi di sini nanti ada istilah harga, nanti ada istilah jumlah. Kalau harga itu dilambangkan nantinya P, kalaunya jumlah itu nanti ia dilambangkan Q. Nah, ini yang perlu Bu Hantian ingat ketika mau membuat fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nah, di sini pada saat harga suatu barang 1.000, berarti di sini kita misalkan di sini P yang pertama itu 1.000 misalkan.
1000 ya. Nah, mohon maaf, tulisannya jelek. Yang kedua, jumlah barang yang diminta 500 unit. Berarti di sini Q1-nya 500. Nah, maaf lah, ini 0. Dan ketika harga naik menjadi 1.200, berarti P2-nya 1.200. Boleh sambil Bu Hantian catat. Nah, jumlah barang yang diminta turun menjadi 400. Berarti Q2-nya di sini 400. Nah, mohon dimengerti anak kelas, tulisannya jelek. Nah, jadi di sini kita disuruhnya menentukan harga maksimum. Nah, paling larang tuh Nakaina berjual berapa? Itu nah. Nah, jadi di sini terlihat saat harga barang 1.000 yang hendak 500 buah nih. Nah, terus ketika harganya naik malah berturun jumlah barang yang dimintanya. Karena apa? Dalam konsep permintaan memang seperti itu, ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Itu sudah ada di hukum permintaan. Nah, di sini kita menentukan harga maksimum barang. Nah, tahap yang pertama, Bu Hantian harus membuat yang namanya fungsi permintaan dulu. Tunggu sebentar. Nah, harus membuat yang namanya fungsi permintaan. Mana sih? Nah, ini kalian harus ingat nih rumus yang ini, Nak. Nah, ada P sama dengan delta P dibagi delta Q dikali Q dikurang Q1 ditambah P1. Nih, delta P. Kalau dalam matematika, delta itu apa? Ada yang tahu? Ayo, anak Mia nih. Artinya apa nih delta P? P2 dikurang P1 juga lagi. Iya, P2 dikurang P1. Kita harus menentukan dulu delta P-nya berapa. Nah, delta itu artinya perubahan. Nah, berarti di sini kan kita harus mengurangkan harga yang kedua dengan harga yang pertama supaya tahu besar perubahannya berapa. P2-nya 1.200 dikurang P1-nya 1.000. Berarti hasilnya 200. Ya, 200. Nah, apalagi yang harus kita cari Ustazah? Delta Q. Ya, delta Q. Nah, sama dengan berarti Q2 dikurang Q1. Dipahami jelas tulisan Ustazah? Jelek. Nah, Q2-nya 400 dikurang 500. Berarti hasilnya? Min 100. Iya, negatif. Jangan min lah, negatif 100. Nah, karena kita sudah dapat delta P-nya berapa, delta Q-nya berapa, maka kita masukkan langsung ke rumus yang tersedia ini. Jadi, ketika Bu Hantian bikin fungsi permintaan, fungsi penawaran, rumus ini yang harus kalian ingat. Lah. Nah, delta P-nya kita ganti jadi 200, seperti ini. Delta Q-nya kita masukkan negatif 100. Paham sampai sini? Insyaallah paham.
Ya, dikali Q, karena Q ini tidak ada, kan yang diketahui itu Q1 sama Q2. Kalau Q-nya aja ada kada? Kada ada. Berarti kada usah kita ganti. Nah, habis itu yang ini tetap nih, tanda negatif di sini. Nah, Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 500. Kita masukkan di sini. Nih, 500. Plus P1. P1-nya adalah 1000. Kita masukkan di sini. Nah, habis itu kayak apa lagi Ustazah? Nah, habis itu sebenarnya ada satu langkah di sini lagi. Kalau kita mau lebih rinci lagi boleh, tapi kalau mau langsung dikali, langsung dibagi seperti ini bisa juga, langsung dapat jawaban di sini bisa. Nah, Ustazah contohkan yang seperti ini saja ya. 200 dibagi negatif 100 itu berapa? Kita sederhanakan. Negatif 2. Iya, negatif 2. Iya. Nah, di sini kan negatif 2 kali Q, berarti negatif 2Q. Negatif 2 dikali negatif 500, negatif ketemu negatif? Positif. Ya, positif. Nah, 2 kali 500 berarti 1000. Nah, yang ini kita tinggal turunkan. Yang di sini ke sini. Paham sampai sini? Ya. Nah, setelah itu yang pakai variabel dia tidak boleh dijumlahkan dengan yang angka saja. Jadi negatif 2Q-nya tetap, yang angka kita jumlahkan dengan yang angka. Jadi 1000 kita jumlahkan dengan 1000, hasilnya 2000. Paham sampai sini? Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke fungsi yang kita dapat. Ini kan kita sudah dapat fungsinya nih. P sama dengan negatif 2Q ditambah 2000. Nah, karena tadi kita mau menentukan harga maksimum, kita anggap aja barang yang terjual kadada. Nah, kalau barang yang terjual kadada, kira-kira harganya berapa? Jadi kita misalkan di sini Q-nya 0. Nah, kita masukkanlah yang tadi, ini kan persamaannya P sama dengan negatif 2Q ditambah 2000. Nah, tambah 2000. Habis itu karena kita misalkan Q-nya tadi 0, maka negatif 2 kali 0 tambah 2000. Nah, berapa nak? Negatif 2 kali 0? 0. Ya, 0. Ditambah 2000? 2000. Nah, jadi harganya 2000. Jadi jawabannya adalah D. Sampai sini paham? Ada yang hendak ditakunakan nggak dulu? Oi, pemirsa. Ada yang hendak ditakunkan, anak? Atau misalnya, kenapa, nak? Insya Allah ada. Iya, insya Allah jelas saja lah. Nah, jadi bila ketemu soal yang seperti ini, nah ingati rumusnya. Lah, jadi paham aja kalau sudah tadi mencari delta P kayak apa, delta Q-nya kayak apa. Banyak itu kadang yang hilaf itu ketika mengalihkan yang negatif dengan negatif, kada ingat mengganti tandanya, bisa. Terus kadang yang hilaf itu di bagian tanda sini, nah, sama tanda sini. Kalau misalnya ternyata ia negatif. Misalnya di sini negatif 1000, di sini plus 1000, berapa nak? Negatif 1000 tambah 1000? 0. Nah, ya 0. Jangan sampai misalkan negatif 1000 tambah 1000 negatif 2000. Salah kah bujur kah? Salah ya kalau. Nah, tuh. Sampai di sini kira-kira insya Allah paham lah untuk nomor 5 lah.
Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu mirip dengan nomor 5. Nah, nomor 6 itu mirip dengan nomor 5. Di sini cuman ada bertambah pajak. Nah, di sini. Di sini yang pertama harga pertama, ini harga ke-1, berarti di sini P1. Yang ini P2. Yang ini Q1. Yang ini Q2. Sama, yang ini Q1. Yang ini juga Q2. Ustazah, kenapa jadi Q1-nya 2 buting, Q2-nya 2 buting? Yang ini nanti datanya dipakai untuk membuat fungsi permintaan. Yang ini nanti datanya dipakai untuk membuat fungsi penawaran. Nah, jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4, maka kita harus mencari titik keseimbangan pasar setelah pajak. Titik keseimbangan pasar itu rumus aslinya PD sama dengan PS atau QD sama dengan US. Ustazah, D ini apa, S ini apa? D itu demand, S itu supply. Kalau demand itu artinya permintaan, kalau supply itu artinya penawaran. Jadi kalau kita bisa secara ringkasnya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Baik nanti bentuknya P sama dengan atau Q sama dengan. Nah, ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran yang akan nantinya kita dapat. Nah, kalau misalnya nanti kalian menghitungnya ada tambahan pajak. Kalau ada tambahan pajak, berarti nanti di bagian penawaran ini ditambah P. Ditambah pajak. Nah, yang pertama kita bikin yang namanya fungsi permintaan dulu. Nah, sama kan rumusnya? Delta P dibagi delta Q dikali Q dikurang Q1 ditambah P1. Delta P, nah berarti di sini datanya adalah yang ini, nak. Nah, berapa, nak? Nah, di sini nih, P1 sama P2. Berapa delta P-nya? 4. Iya, 14 dikurang 10. Delta P-nya 4. Delta Q, nah kita pakai data yang permintaan. 18 dikurang 20. Negatif 2, ya ada? Nah, baru kita masukkan ke rumus. Delta P kita ganti 4, dibagi delta Q-nya negatif 2, dikali Q, dikurang Q1-nya adalah 20, terus P1-nya adalah 10. Nah, 4 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 2. Nah, negatif 2 kali Q, negatif 2Q, negatif 2 kali negatif 20. Negatif ketemu negatif, positif. 2 kali 20, 40, ditambah 10. 10 ini tinggal kita turunkan ke bawah sini. Nah, jadi untuk fungsi yang pertama, negatif 2Q plus 40 ditambah 10, berarti plus 50. Ini untuk fungsi permintaan yang pertama. Dapat nih, sudah kita. Baru kita bikin yang namanya fungsi penawaran. Datanya pakai yang mana, Ustazah?
harganya tetap pakai data yang ini, tapi nanti untuk Q-nya atau untuk jumlahnya kita pakai data yang paling kanan. Karena ini untuk penawaran. Kita tunggu sebentar, Ustazah geser dulu. Nah, tunggu sebentar. Kita hapus dulu. Nah, yang pertama, Yang pertama, nih kita bikin, tadi sudah dapatkan fungsi permintaannya, yang ini. Yang kedua, P sama dengan delta P dibagi delta Q dikali Q. Dikali Q dikurang Q1 plus P1. Nah, delta P-nya tadi dapat sudah, tunggu sebentar. Tadi delta P-nya dapat sudah 4, ya kan? Ya ada? Ya, ini sama nih dengan yang ini, Nak. Nah, 4. Delta Q-nya berapa dikurang berapa? Kita lihat ke bagian atas tadi, tabel. Nah, delta Q-nya berarti 22 dikurang 20. Berarti delta Q-nya ada 2. Nah, delta Q-nya 2. Nah, di sini kita tinggal masukkan delta P-nya kita ganti dengan 4, delta Q-nya kita ganti dengan 2. Q tetap dikurang karena Q1-nya di penawaran tadi 20, kita ganti dengan 20 dan harga pertamanya sama 10. Nah, 4 dibagi 2, 4 bagi 2, 2. Ya ada. 2 kali Q, 2Q. 2 dikali negatif 20, negatif 40. Ininya kita tinggal turunkan. Jadi plus 10. Nah, di sini, ini kita turunkan 2Q. Negatif 40 ditambah 10. Karena negatif 40, kita mundurkan ke kanan 10, masih negatif atau positif? Negatif. Nah, masih negatif. Contohnya, Sophia, kalau negatif 40 pindah ke kanan supaya hasilnya positif, pindahnya berapa? Ditambah berapa kira-kira supaya hasilnya positif? 41. Iya, boleh. Ditambah 41. Berarti nanti hasilnya ada plus 1. Ya, Kak? Nggih. Nah, kalau di sini kan negatif 40, dia ditambah 10, berarti bergeser ke kanan. Itu karena plusnya cuma 10, berarti masih ada di posisi negatif, yaitu negatif 30. Nah, kita dapatkan fungsi yang kedua, yaitu PS sama dengan 2Q dikurang 30. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Insya Allah paham ya Kak. Nah, kita lanjutkan karena P1, fungsi yang pertama ada, fungsi permintaannya sudah ada, fungsi penawarannya sudah ada, lalu kita langsung ke rumus titik keseimbangan pasar setelah pajak. Jar Ustazah tadi kan, rumus titik keseimbangan pasar itu PD sama dengan PS. Tapi karena di sini kita menentukannya ada pajaknya, berarti kita tambah T di fungsi penawarannya. Nah, tapi kalau nanti subsidi, itu nanti akan berkurang di sininya nih. Kalau ini kan ditambah pajak. Nah, berarti kan di sini PD kita masukkan yang ini, Nak. Nah, berarti yang ini nih, negatif 2Q ditambah 50. Nah, kita masukkan di sini. Terus yang kedua, fungsi yang ini. Nah, PS kan sama dengan 2Q dikurang 30. Berarti masukkan di sini. 2Q dikurang 30. Ditambah T tadinya 4, pajaknya 4 katanya. Nah, baru kita tambah 4 di sini. Kita kumpulkan, nah,
yang pakai variabel sama yang tidak pakai variabel. Yang pakai variabel itu seperti apa, Ustazah? Seperti apa, Sasa? Getsa? Oi, Getsa. Ustazah. Nah, yang pakai variabel tuh yang kayak apa? Yo. Yang seperti apa? Yang ada nih anak. Nah, yang ada hurufnya nih pakai variabel ngarannya. Kalau yang ada Ustazah. kalau yang ada pakai variabel itu berarti dia angka saja. Kita kumpulkan. Jadi nanti di sini kan, nah kalau di sini dia kurangkan dulu, negatif 2Q ditambah 50 sama dengan 2Q dapat 26 ini dari mana, Ustazah? Dapat negatif 26 ini dari negatif 30 ditambah 4. Ya, dapatnya negatif 26. Ustazah, kenapa jadi bisa di sini 76 sama dengan 4Q? Kok bisa langsung seperti itu? Nah, sebenarnya ada langkahnya dulu di sini. Mau Ustazah tuliskan kah dulu langkahnya? Ustazah tuliskanlah sebentar lah. Di sini kan negatif 2Q. Negatif 2Q. Nah, kita kumpulkan tadi yang pakai variabel dengan yang pakai variabel. Berarti yang mana yang harus pindah? Karena di sini negatif 2Q, berarti ini pindah ke kiri. 2Q pindah ke kiri, berubahkah ada tandanya? Berubah. Jadi negatif 2Q sama dengan, nah di sini ada negatif 26. Kita tulis dulu, negatif 26. Nah, karena yang angka di sebelah sini kita akan pindahkan ke kanan, yang asalnya positif itu akan berubah menjadi negatif. Berapa? 50. Nah, habis itu negatif 2Q dikurang 2Q berapa hasilnya? Negatif ketemu negatif, negatif 2Q dikurang 2, berarti dia negatif 4Q. Ya ada? Nah, habis itu negatif 26 dikurang 50. Berarti ya bertambah kan jadinya. Jadi negatif 7. Iya, negatif 76. Nah, sama karena posisinya dengan yang di sini. Tunggu sebentar. Ustazah geserkan sedikit. Nah, sama dengan yang ini kada? Tapi kalau yang ini masih posisinya ada negatifnya. Nah, sama seperti ini, Nak. Nah, jadi nanti baru di bawahnya, tunggu sebentar, Ustazah hapuskan dulu bagian, nah, oh tunggu. Nah, di sini, tunggu sebentar. Oh. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini kan ada negatif 4Q sama dengan 76. Ustazah tulis lagi di sini, nah. Negatif 4Q sama dengan, wow, salah. Tunggu sebentar. Negatif 4Q sama dengan negatif 76 tadi, ya kan, hasil terakhirnya. Nah, supaya dapat hasil Q ini berapa, berarti negatif 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, karena ia sebagai pembagi, maka tandanya tidak berubah. Nah, kalau tadi kan kita pindahkan ke kanan, ia berubah kan? Karena ia sebagai penambah atau pengurang. Kalau ini ya sebagai pembagi, maka tandanya tidak berubah. Nah, negatif 76 dibagi negatif 4, hasilnya berapa? 19. Iya, 19.
Nah, pahamlah anak kenapa jadi langsung dapat ini tadi? Kayak ini tadi caranya. Nah, dapat dah kita nih Q-nya atau jumlahnya 19. Nah, habis itu Ustazah apalagi yang kita cari? Karena titik keseimbangan ini biasanya kita harus mengetahui harganya sama jumlahnya. Karena di sini sudah ada jumlahnya, maka kita tinggal tentukan harganya. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. Ini persamaan dari fungsi permintaan. Nah, negatif 2Q plus 50. Tinggal kita ganti Q-nya berapa. Q-nya tadi kita hasilkan ada ini 19. Jadi negatif 2 dikali 19 ditambah 50. Negatif 2 kali 19 itu negatif 38. Nah, ditambah 50. Negatif 38 ditambah 50, karena bergesernya itu lebih dari 38, otomatis nanti hasilnya akan positif. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, jadi titik keseimbangan pasar setelah pajak, Q-nya jumlahnya ada 19 dan harganya itu ada 12. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk anak-anak Iis dan anak-anak Mia, kalau ada yang hanya belajar gitu, nah, belajar ini lalu agak kebingungan, ada yang mau ditanyakan dulu kan, Nak? Kalau tidak ada, Ustazah lanjutkan. Ada lah yang nanti ditakunakan? Insya Allah kada ada Ustazah. Iya, alhamdulillah. Insya Allah bisa dipahami kalau lah. Iya. Oke, Ustazah lanjutkan. Kita lanjut ke nomor berapa? Nomor 7. Nah, nomor 7 tadi Nak mengertilah maksud ibunya. Dari penjelasan guru tamu tadi sudah mengerti kah? Belum. Belum saja. Bikin kegimitan. Kenapa Sidin kegimitan? Suara Ustazah apa terdengar jelas lah? Jelas saja. Halo ya Kanda. Nah, di sini kita disuruhnya menghitung besarnya surplus konsumen. Nah, di sini tunggu sebentar, Ustazah coba geserkan ini, bisa kada? Nah, supaya jangan terlindung. Di sini diketahui fungsi permintaan itu P sama dengan 120 dikurang 2Q. Kalian dimintanya menghitung besarnya surplus konsumen pada saat harga pasar Rp50. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui dulu, surplus konsumen itu apa? Ada yang tahu lah? Kadada aja. Kalau kadada, silakan siapkan alat tulisnya. Kalian catat. Ustazah diktekan. Lah? Siapkah sudah? Siap saja. Siap. Surplus konsumen itu adalah konsumen bersedia membayar lebih untuk produk tertentu daripada harga pasar saat ini. Mau diulang? Ada yang tertinggal mencatatnya? Sekali lagi saja. Oh, sekali lagi lah. Ya, surplus konsumen itu adalah konsumen bersedia membayar lebih untuk produk tertentu daripada harga pasar saat ini. Nah, di sini contohnya nih, kayak apa Ustazah? Konsumen tuh bersedia membayar lebih ya? Contohnya tuh misalkan misalkan harga nasi bungkus misalkan harganya tuh 10.000, tapi jarpian aku gin jarpian bila harga nasi bungkus tuh nah
12.000 untuk karya. Nah, itu namanya surplus konsumen. Jadi konsumen tuh bersedia bayar lebih asalnya dapat lawan barang tadi. Paham lah, Nak? Paham saja. Paham. Oke. Nah, sudah. Yang kedua lagi, selain surplus konsumen yang harus bahan pian tahu, ada yang namanya surplus produsen. Surplus produsen itu adalah harga jual yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Sudah ulang? Surplus produsen, harga jual yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Contohnya, nih saat kapan sih Ustazah surplus produsen itu terjadi? Misal, perusahaan A itu bersedia menjual motor misalkan. Ini kena aku jual ya, misalkan harganya 12 juta. Ternyata setelah dijual, atau misalnya nyamannya tuh anak berjual tanah lah. Anak berjual tanah misalkan. Anak berjual tanah tuh misalkan harganya nih kayaknya aku jual aja jar, misalkan harganya 500 juta. Ternyata setelah ditawarkan loh, jar yang nukar, aku 60 juta jar. Aku naik nukari. Nah, berarti kan ada selisih lebihnya loh. 60 juta, jadi saja 600 juta gitu nah. Nah, berarti kan ada hujungan tuh 100 juta ya kalau. Nah, itu surplus keuntungan gasan produsen. Ada yang mau ditanyakan dulu lah? Kadada. Nah, kalau nya kadada, hanya kita ke soal. Nah, di sini kan tadi kita menentukan besar surplus konsumen pada saat harganya Rp50. Kita next ke bawah. Nah, ini contoh gambarannya tadi. Kan yang namanya surplus konsumen tadi, ketika harga pasar ini lebih rendah daripada harga yang mau dibayarkan konsumen. Kan tadi konsumennya bersedia, kenapa? Siapa tadi Bapak Andir? Ada yang ditakunakan nggak? Halo? Nah, jadi di sini nanti letak dari surplus konsumen itu di sini nah. Nah, ketika harga yang dibayarkan sama konsumen itu lebih besar daripada harga pasar. Jadi yang harus kita ketahui itu yang bagian sininya nah. Nah, berapa sih? Nah, jadi karena ini kan bentuknya segitiga lah anak lah. Nah, kita pakai aja rumus menghitung luas segitiga. Kita naikkan sedikit. Tunggu sebentar. Kedengaranlah suara Ustazah. Harinya hujan. Kedengaran Ustazah. Baik, ada kedengaran. Nah, di sini yang pertama dulu kita misalkan untuk tinggi segitiganya kan kita kada tahu. Nah, tinggi segitiga itu kan berarti yang ini nak. Tunggulah. Kayak apalah caranya menggeser. Ayo Ustazah halusin aja gini dikit. Supaya kelihatan. Nah, kelihatan nak. Nah, di sini kan ini kan yang namanya tinggi segitiga ya kada? Nah, di sini kita kada tahu nih berapa. Jadi kita misalkan di sini kita mau mengetahui tinggi segitiga, bagian hendak mengetahui tadi surplus konsumennya berapa. Jadi kita tentukan dulu. Nah, kita misalkan barang yang kita jual itu 0.
Nah, jadi di sini P sama dengan 120 dikurang 2Q. Ini fungsi yang tadi, yang ada di soal. Nah, 120 dikurang 2Q-nya tadi ganti dengan asumsi kita, yaitu 0. Nah, berarti nanti harga tertingginya adalah 120. Nih, jadi kita sudah dapatkan di sini, maka tinggi segitiga untuk surplus konsumen itu 120, harga paling maksimal, dikurang harga standar, harga pasar tadi, maka kita dapatkan 70. Yang kedua, kita harus menentukan panjang alasnya. Dari sini ke sini. Nah, berapa? Jadi kita masukkan lagi dia ke fungsi yang sama, tapi asumsinya di sini P-nya 50. Sesuai dengan harga pasar. Nah, maka kita dapatkan P-nya di sini kita ganti dengan 50, di sini 120, dikurang 2Q. Jadi kita mencari Q-nya, kalau misalnya harganya tuh 50, Q-nya kira-kira berapa lah. Nah, maka di sini didapatkan jumlah yang terjual itu adalah nih 35 unit misalkan. Nah, terus maka kita tentukan. Nah, ya di sini kan sudah tahu nih alasnya berapa. Kan rumus dari luas mencari luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya, Kak. Nah, kalau sudah tahu di sini tingginya berapa, alasnya berapa, kita masukkan ke rumus segitiga. Ke rumus luas segitiga. Nah, jadi setengah kali alasnya. Alasnya tadi kita dapatnya 35, tingginya 70. Nah, maka kita dapatkan di sini untuk jumlah barang pada saat nantinya harganya 50 ini, berapa sih surplusnya? Surplusnya itu ada sekitar 1.225. Nah, pahamlah anak sampai di sini. Nah, jadi di sini kita tahu nih berapa besar surplus konsumen pada saat harganya Rp50. Kan tadi yang namanya surplus konsumen itu orang tuh kalau misalnya dijual 50, orang wani aja nukari. Nah, berapa kira-kira yang kebanyakan orang tuh wani nukari? Yaitu pada harga Rp1.225. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor soal berikutnya. Nak, suara Ustazah masih terdengar jelas? Masih, Ustazah. Ya. Kalau kalah lawan suara hujan. Bila kalah lawan suara hujan, Ustazah kena nyaring lagi, Bu Pandel. Nomor 8. Nah, ini sudah juga kalau tadi dijelaskan sama guru tamunya, ada yang mau ditanyakan lah? Atau perlu Ustazah ulang? Ulang Ustazah. Oh, ulang. Ulang saja. Ya, tunggu sebentar. Ustazah coba dulu pakai headset lah kalau Pina suaranya kada jelas banarai. Nak, suara Ustazah jelas lah? Jelas. Ya, oke. Ada kedengaran suara hujan-hujan kah? Kededau saja. Kalau nah, nomor 8 itu bagi Pak Dirman yang tinggal di Surabaya, penghasilan sebesar 4 juta hanya cukup untuk konsumsi. Nah, jadi Pak Dirman ini bila tinggal di Surabaya tuh gaji kalau atau diisi pendapatan tuh 4 juta itu hanya gasan konsumsi ya nakai. Nah, jika besarnya angka pengganda di sini 4, maka fungsi konsumsi Pak Dirman adalah, jadi kita dimintanya membuat fungsi konsumsi. Nah, ini. Jadi Ustazah di sini kita harus tahu dulu
apa saja yang kita perlukan ketika membuat fungsi konsumsi. C ini lambang dari konsumsi. Nah, sama dengan A itu bilangan konstanta ditambah B. Nah, B-nya ini adalah MPC, marginal price consume. Nah, terus dikali Y. Y ini pendapatan. Nah, di sini maka yang pertama yang harus kalian lakukan itu mencari nilai MPC-nya berapa. Nah, di sini kita cari B dulu, mencari nilai MPC. Nah, Kak tadi itu 4. Nih, Kak. Habis itu sama dengan 1 dikurang MPC. Jadi yang bisa kita ganti itu hanya yang ada di sini nih. Nah, yang MPC kan kita belum tahu berapa. Nah, kayak apa Ustazah caranya kita mengganti? Kok bisa dapat 1 dikurang MPC langsung sama dengan 1/4? Yang jurusan Mia bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi? Ini kan asalnya 4. Nah, sama dengan 1/1 dikurang MPC. Kenapa? Jadi, di sini timbul-timbul 1 dikurang MPC sama dengan 1/4. Pindah ruas saja. Nah, dipindah ruas. Yang mana yang dipindah ruas, Rauda? 4-nya ke kanan, Ya. jadi dibagi. Nah, iya. Kurang MPC dulu kah? Iya, mantap. Bujur. Nah, jadi kan ini pindahnya ke kanan ya, Kak. Jadi ya sebagai pembagi. Nah, 1 dikurang MPC sama dengan 1/4. 1 dikurang MPC sama dengan 1 dibagi 4 kan 0,25. Nah, 1 dikurang MPC supaya MPC aja tadi. Maka 1 ini dikurangkan dengan 0,25. Jadi hasilnya 0,75. Ada yang hendak ditakunakan kah dulu? Kenapa nih jadi dapat 0,75? Kenapa jadi dapat 0,75? Ini MPC ini ya pindah ke kanan, jadi plus. Yang ini pindah ke kiri, jadi 1 dikurang 0,25. Jadi hasilnya untuk MPC-nya 0,75. Nah, MPC-nya atau B-nya kita sudah dapat. Kita tinggal mencari A. Nah, kita cari yang A. Tunggu sebentar. Bisa hapus dulu. Nah, kita cari yang A. Yang A itu, yang A itu rumusnya ini. Y sama dengan A per 1 dikurang MPC. Y tadi, Y itu dia lambang untuk pendapatan. Nah, di sini 4 juta sama dengan A-nya tidak diketahui per 1 dikurang MPC. MPC-nya tadi 0,75. Nah, A sama dengan ini kita pindahkan ke kiri sebagai pengali. Kan 1 dikurang 0,25 kan 0,25 ya, kalau 1 dikurang 0,75, 0,25. Jadi 4 juta kali 0,25, jadi A-nya adalah 1 juta. Nah, langsung kita masukkan ke ketentuan yang ada tadi. Ini fungsi konsumsi itu kayak ini, nah, kita dapat A-nya, kita dapat B-nya, kita masukkan. Jadi fungsinya, bentuk fungsinya itu yaitu C sama dengan 1 juta ditambah 0,75 Y. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang hendak ditakunakan kah? Kalau kadada kita lanjutkan. Anak-anak IIS bagaimana? Mengerti juga kah buannya nih? Nah, untuk nomor 9 kita lewati dulu nak lah. Takutnya waktunya kada cukup. Jadi kayaknya di pertemuan berikutnya kita bahas yang nomor 9. Supaya Ustazah menjelaskannya kada tergesa-gesa.
Karena kalau tergesa-gesa tuh, takutnya Bu Hanpin kada paham. Jadi nomor 9 Ustazah lewati dulu lah. Kita langsung ke nomor 10. Nah, karena waktu kita bimbel ini cuma 10 menit aja lagi. Kita lanjutkan ke nomor 10. Jumlah permintaan uang untuk tujuan spekulasi menurut Keynes ditentukan oleh. Ini kan jawabannya tingkat bunga. Adalah yang tahu kenapa jadi ini jawabannya? Siapa yalah anak Iis lah. Hadang. Siap-siap. Epa. Oi, Epa Astika. Apa tadi Ustazah? Nah, jar Ustazah tadi kenapa jadi jawabannya tingkat bunga tuh? Tahulah. Kenapa jadi jawabannya tingkat bunga? Halo Epa. Pun. Nah, tahulah nak alasannya kenapa jadi jawabannya Cek? Kada tahu saja. Nah, kada tahu, siapa yang tahu? Yang sampai ini kada ada yang tahunya. Jadi naklah untuk nomor 10 itu bisa kalian catat. Spekulasi itu apa dulu? Anak Mia nang Ustazah takuni Dava. Adalah Dava. Halo. Dava, panggilan kepada Dava. Adakah? Nah, kayak apa nih? Teguring. Rasa didongengakan enggak? Kenapa saja? Aduh, takut. Spekulasi itu tahu lah artinya apa? Jumlah permintaan uang untuk tujuan spekulasi ya. Ini rancak nih istilah ini. Menduga-duga Ustazah. Nah, ada yang menduga-duga. Ada apa? Yo. Sama dengan jawaban di samping. Pendapat atau dugaan yang tidak berdasar kenyataan, ya. Nah, ya benar. Jadi di sini jumlah permintaan uang untuk tujuan spekulasi itu benar, jar Bu Hanpian tadi tindakan menduga-duga. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita berspekulasi itu, kira-kira kalau aku menabung misalkan atau mau investasi di sini, kira-kira misalnya 1 tahun ke depan kayaknya duitku tambah banyak gitu. Itu namanya spekulasi, Nakai. Kita menduga-duga dengan harapan nantinya mendapatkan keuntungan. Jadi di sinilah, naklah, kalau menurut teori, menurut Keynes ini, motif seseorang memegang uang tunai atau di sini kita sebut dia sebagai permintaan uang. Nah, itu ada 3. Yang pertama, kita hendak memegang uang itu, yang pertama motifnya adalah untuk transaksi. Ya kalau bila kita hendak bertukar tuh perlu duit kah, kadakah? Perlu. Ya, perlu. Habis itu yang kedua, kita mau memegang uang atau di sini diistilahkan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini misalkan kayak ini, kita tuh hendak bersimpanan duit supaya apa? Oh, supaya kalau misalkan kalaunya bulan depan kah atau tahun depan kah misalkan hendak atau misalnya kada disangka nih ada dapat musibah gitu, kebanjiran gitu. Nah, motif kita memegang uang tunai itu ya tadi, dasar jaga-jaga kalau misalnya ternyata uang yang kita pegang ini kita bisa gunakan untuk di masa depan. Atau contohnya misalkan kayak ini, pian megang uang tunai itu balabi tujuannya dengan berjaga-jaga tuh misalkan takutan kalau misalnya kamogokan kendaraan, ya kada? Bu Hanpian
ketika misalnya pergi keluar rumah, itu bersama duit lebih ke anak atau pas-pasan? Pasti kebanyakannya kalau bersama duit lebih lo, karena motifnya tadi pian pegang uang itu untuk jaga-jaga, selain untuk belanja. Nah, kalau belanja itu kategorinya kita pegang uang dengan tujuan untuk transaksi. Nah, yang ketiga itu ada motif kita untuk memegang uang itu dengan tujuan spekulasi. Kalau spekulasi itu nanti ada hubungannya dengan tabungan, selain itu ada investasi. Nah, biasanya kalau untuk spekulasi dengan tujuan spekulasi itu ditentukan oleh tingkat bunga. Nah, Ustazah, kalau yang 2 tadi, Pang, Ustazah, kalau yang kita motif memegang uang tunainya untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, itu ditentukan oleh apa, Ustazah? Oleh pendapatan. Bilangnya pendapatan kita banyak juga belanjanya, Nak. Kebanyakan kan kayak itu, bilangnya banyak berduit, pasti banyak belanja ya kalau atau misalnya banyak duit kita, banyak jual, kita gesan disimpan jaga-jaga, ya kada? Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masih sempat membahas beberapa soal lagi. Ustazah lanjutkanlah. Kita ke nomor 11. Tunggu sebentar. Nomor 11. Wow. Nomor 11 itu tentang, tunggu sebentar. Mana nih? Nomor 11-nya. Nomor 11-nya di wadah buhan pian apa? Nah, hilang wadah Ustazah. Nah, berarti kita lewati dulu lah nomor 11. Nah, kadeda di soal Ustazah. Kemana, Kak? Kita lanjutkan langsung ke nomor 13. Nah, nomor 13, di sini sebenarnya mudah aja. Tokoh yang disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah dan Bapak Ilmu Manajemen itu adalah. Nah, tinggal bukan pian ingati di sini. Kalau Bapak Manajemen Ilmiah itu namanya F.W. Taylor. Nah, kalau Bapak Ilmu Manajemen itu namanya Henry Payol. Nah, kenapa? Di sini kalaunya Taylor itu dia terkenal sebagai pencetus ide tentang penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Nah, kalaunya Henry Payol itu dia seorang teoris manajemen atau administrasi asal Perancis. Nah, jadi yang jadi pelopor lah gitu. Nah, untuk manajemen ilmiah itu Taylor, kalaunya yang ilmu manajemennya Henry Payol. Nah, ada terlalu banyak yang saya jelaskan. Terus untuk nomor mana nih? Kenapa jadi langsung nomor 15? Nah, untuk nomor 15 nomor 12-nya hilang. Nomor 11-nya hilang. Tunggulah. Nomor 14-nya hilang. Oke. Nomor 15, di sini berikut ini merupakan salah satu bentuk kredit aktif yang dilakukan oleh Bank Umum, yaitu tadi kan dikatakan jawabannya adalah kredit usaha kecil. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada di sini istilah kredit aktif. Catat nak pengertiannya. Sudah siapkah mencatat? Nah, kredit aktif itu adalah dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Yang kedua, ada kredit pasif ngarannya. Nah, kalau kredit pasif itu aliran dana
dari masyarakat yang masuk ke bank. Nah, baru kita masuk ke sini. Yang pertama tadi kan katanya kalau kredit aktif itu dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Yang kedua ada kredit pasif, aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Berarti kan bisa kita sebut dengan tabungan. Nah, ini masuk ke bank. Masuk menabung. Kalau di sini simpanan giro, kita menyimpan juga nih, masuk juga ke bank. Sertifikat deposito, masuk juga ke bank. Deposit on call. Nah, kalau deposit on call ini, dia deposito berjangka yang bisa ditarik harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi ketika misalnya kita punya tabungan loh di bank, tapi statusnya dia sebagai deposit on call, kita hendak mengambil duitnya, kita bapadah dahulu sebelumnya. Nah, berarti ini kan duit masuk juga nih ke bank. Jadi satu-satunya yang duitnya kada masuk ke bank yaitu adalah kredit usaha kecil. Paham sampai di sini? Ya, oke. Kalau sudah paham, kada ada lagi yang mau ditanyakan. Nanti Nakla untuk daftar hadirnya silahkan kalian isi. Tapi kayaknya lewat walas loh disarnya biasa. Jangan lupa diisi Nakla. Kalau sudah, silahkan disiapkan. Siapa tuh? Raise hand. Ada yang ditakunakan kah? Silahkan Nak disiapkan Vito. Vito ada? Ya, silahkan disiapkan. استعدادا خشوعا الدعاء أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya untuk persiapan SBMPTN. Ya kalau lah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya kayak kada mengerti, boleh hubungi Ustazah, minta dijelaskan lagi. Boleh, silahkan. Sekian dari Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan saja beralaan. Makasih Ustazah. Beralaan Ustazah. Beralaan. Ya, sama-sama. Silahkan.